Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sunnah daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salah satu bentuk kasih sayang kita kepada sesama. Apa kesunahan itu? Yaitu at-ta'ziyah. Ta'ziyah itu lugatan dalam segi bahasa Arab adalah disebut namanya at-tasabburu wat-tasliyatu, yaitu anjuran untuk bersabar dan menghibur keluarga mayit atau ahli waris yang baru ditinggalkan meninggal dunia oleh si mayit. Itu disebut namanya takziah dari segi bahasa Arab, memberikan semangat untuk bersabar dan juga menghibur keluarga si mayit. Wa syar'an, adapun takziah itu dalam pandangan ilmu syariat atau pada pandangan syariat kita adalah al-amru bis sabri wal hamlu alaihi bi wa'dil ajri wat tahdhiru minal wizri bil jaza'i wad du'a'u lil mayyiti bil maghfirati walil musabi bi jabril musibati. Adapun takziah dalam segi pandangan syariat adalah menganjurkan kepada orang yang tertimpa musibah untuk bersabar demi meraih pahala yang telah dijanjikan oleh Allah. Kemudian juga memperingatkan kepada keluarga mayit agar tidak melakukan dosa karena sebab tidak ridha dengan kematian si mayit tadi, serta mendoakan untuk si mayit agar dosanya si mayit diampuni. Maka dengan demikian orang yang tertimpa musibah dapat menutupi musibahnya dan sehingga dia terhibur dengan adanya takziah itu. Nah, itu pengertian takziah. Kita menganjurkan untuk bersabar kepada keluarga si mayit, juga memberikan semangat kepada mereka bahwa orang yang bersabar dengan musibah ini akan mendapatkan pahala besar. Kemudian juga kita memberikan nasihat agar jangan sampai keluarga si mayit ini melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, seperti umpama meratapi si mayit itu berlebihan. Nah, kalau ada yang bertakziah biasanya terhibur si keluarga ini, kemudian kesedihan yang dia terima itu yang mungkin tadinya dia tidak tahan akan berkurang dengan adanya kedatangan kita yang memberikan nasihat dan juga memberikan wejangan bahwa jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Yang sering terjadi bagi keluarga si mayit itu tidak sabar dengan kepergian si mayit itu adalah meratapi yang berlebihan, dengan seakan-akan dia tidak rela dengan kepergian si mayit itu, lalu mengatakan
kepada Allah tidak adil, bersuudzon dengan Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Ini yang dilarang. Efek hati yang seperti itu, maka dia bisa menuju kepada perbuatan yang tidak baik. Seperti umpama kalau perempuan ya, mungkin ada perempuan yang seperti ini. Kalau laki-laki mungkin lebih kuat ya, tapi perempuan terkadang hatinya rapuh. Apa itu? Dia akan mengejap-ejap atau menyambak-jambak rambutnya, kemudian bergulung-gulung di tanah, atau terkadang dia merobek-robek pakaiannya. Ini sering terjadi bagi perempuan yang tidak tahan pada saat orang yang dicintainya meninggal. Sehingga dalam hadis itu ada beberapa hadis larangan ya bagi orang yang meratapi si mayit tadi dengan cara seperti itu. Dan itu salah satu bentuk tidak sabar dan tidak ridha dengan keputusan yang Allah berikan kepada dia. Nah, kita yang bertakziah memberikan semangat itu supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, apalagi perbuatan yang bisa merugikan dirinya sendiri seperti membunuh diri atau melukai badannya. Karena ada orang seperti itu adanya. Ada orang yang punya iman yang lemah itu ada seperti itu. Nah, kemudian di dalam takziah itu juga kita berdoa untuk mayit agar diampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Dan terus terang, salah satu bentuk takziah yang paling baik juga adalah kita datang kepada keluarga si mayit tadi, baik sebelum mayit itu dikubur atau sesudah mayit itu dikubur. Itu bentuk salah satu takziah yang baik adalah kita datang dengan mengadakan yasinan, tahlilan dan sebagainya. Walaupun adalah orang-orang salafi mengatakan bid'ah, syirik, tidak sampai pahalanya, itu urusan mereka. Tapi kalau kita tanya kepada keluarga si mayit, tanya saja betul-betul, Bapak Ibu, mana Bapak Ibu yang lebih senang? Apakah para pelayat ini cuma datang begitu? Datang berbelasungkawa begitu saja? Atau jamaah ini datang lalu mereka membaca yasin, tahlil, doa dan sebagainya? Tentu kalau ditanya seperti itu, mereka ini pasti mereka lebih senang kalau seandainya rumah mereka itu dibacakan doa-doa, tahlil, zikir, yasin, kemudian Al-Quran dan lain sebagainya. Apalagi sampai bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Tanyakan saja, pasti mereka lebih senang yang seperti itu daripada para pelayat cuma datang, duduk, merenung, diam begitu. Nah, oleh karena itu salah satu bentuk takziah yang paling baik adalah mendoakan si mayit tadi, kemudian membacakan Quran dan lain sebagainya. Serta juga memberikan nasihat, memberikan semangat dengan kesabaran bagi si ahli waris ini. Kalau mereka bersabar, maka Allah akan memberikan pahala yang besar sekali dari musibah itu. Ummu Salamah ketika suami beliau meninggal dunia, Ummu Salamah itu menangis. Ya, perempuan namanya ya. Lalu terucaplah dengan kata-kata yang mungkin kita anggap wajar saja. Apa kata beliau? Sungguh katanya, aku tidak pernah mendapatkan laki-laki yang sebaik daripada suamiku ini. Ya, karena beliau cuma menikah dengan suaminya Abu Salamah. Jadi dia merasa sungguh suamiku ini adalah suami yang paling terbaik, laki-laki yang paling terbaik buatku, dan aku tidak pernah mendapatkan laki-laki sebaik ini. Ketika itu Rasul mendengar ada ucapan seperti itu, dan tidak salah, memang wajar kalau seorang perempuan cinta kepada suaminya, ketika meninggal suaminya
si perempuan tadi mengucapkan seperti itu wajar-wajar saja, biasa saja. Lalu datanglah Nabi dan mengajarkan. Dan berkatalah Nabi kepada Ummu Salamah, "Ya Ummu Salamah, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa? Apabila engkau membaca doa ini, engkau akan mendapatkan yang lebih baik daripada sebelumnya." Rasul tidak mengatakan kau dapat laki-laki yang lebih baik daripada suamimu. Nah, Nabi tidak mengatakan demikian. Cuma Nabi mengatakan kalau engkau baca doa ini, maka engkau akan mendapatkan yang lebih baik. Ummu Salamah nggak paham apapun ucapan itu. Ya karena bersedih melihat suami beliau adalah laki-laki yang paling baik di pandangan beliau saat itu, maka beliau pun tidak memikirkan secara seksama apa yang dimaksudkan doa Nabi ini. Lalu Nabi mengatakan, bacalah Ummu Salamah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala besar daripada musibah yang menimpa diriku ini, dan gantikanlah yang lebih baik daripada yang pertama. Setelah selesai iddahnya Ummu Salamah 4 bulan 10 hari, karena kalau perempuan itu meninggal lakinya, iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari, dan selama itu perempuan yang meninggal suaminya itu tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan pikiran yang tidak baik bagi laki-laki yang melihatnya, yakni seperti berhias berlebihan, bermake up berlebihan dan sebagainya. Itu dilarang bagi perempuan yang meninggal lakinya. Tapi terkadang orang zaman sekarang baru sehari meninggal laki, besok sudah berhias, begincu, berapa semuanya. Kenapa? Siapa tahu ada duda lagi anak-anak melamarnya. Ala kulli hal, ya, tidak boleh, hukumnya haram ya. Perempuan yang seperti itu tidak boleh. Harus dia menahan dirinya sampai 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, baru silakan hendak berhias kah, hendak bercantik-cantik kah. Siapa tahu ada duda-duda duren, duda keren gitu kan ya. Ada juga duren sawit, duda keren, gudangnya duit. Siapa tahu ada yang anak mama, itu urusan belakang. Tapi 4 bulan 10 hari perempuan tadi harus menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Dan itu salah satu bentuk berbela-sungkawa seorang istri kepada suaminya yang baru meninggal. Kita kembali, setelah 4 bulan 10 hari Nabi pun mengirim utusan untuk melamar Ummu Salamah. Karena sudah selesai iddahnya. Nah, ini kata ulama nih ya, perhatikan dalam ilmu fikih ini ya. Kalau ada seorang perempuan meninggal lakinya, kita laki-laki, baik yang duda atau yang sudah beristri hendak berbini lawan janda itu, ya, maka tidak boleh di masa iddah itu melamar dengan terang-terangan, tuh nggak boleh. Sabarlah, nanti aku berdatang lawan ikam kalau sudah selesai iddah ikam. Ini hukumnya haram. Dan itu sering terjadi. Mungkin sebelum lakinya meninggal memang ada perselingkuhan hati. Ya kan, ada orang zaman sekarang yang berselingkuh, ada hati, lawan fisik, macam-macam. Jadi ketika lakinya meninggal, si laki-laki ini sabarlah, nanti kalau selesai iddah ikam aku langsung berdatang. Kalau terang-terangan melamar seperti itu hukumnya haram. Apalagi bibirnya orang Banjar terkigil-kigil begitu mendengar seperti itu. Haram hukumnya, lakinya haram, bibirnya haram. Tapi kalau menyindir, arti menyindir itu kada terserang, cuman ya yang paham-paham, yang nggak paham ya nggak paham. Nah itu nggak apa-apa. Seperti Nabi tadi mengajarkan doa, Nabi tidak mengatakan nanti aku datang wanita, enggak. Biar Nabi, kalau engkau baca doa ini, wahai Ummu Salamah,
maka Allah akan memberikan pahala besar kepadamu dan engkau akan mendapatkan yang lebih baik daripada sebelumnya. Si Ummu Salamah nggak paham. Selesai iddahnya Ummu Salamah, Nabi pun mengutus utusan untuk melamar Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah berkata kepada utusan itu, sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa aku rasanya tidak pantas untuk menjadi istrinya. Kenapa? Kata Ummu Salamah, karena aku seorang janda. Berangkatlah utusan ini kembali kepada Rasul dan menyampaikan itu, ya Rasulullah, Ummu Salamah bahasa kitanya tidak juga menolak. Tetapi Ummu Salamah itu mengatakan beliau rasanya nggak pantas untuk menjadi istrimu, istri engkau, karena beliau seorang janda. Lalu Rasul berkata, katakan kepada Ummu Salamah, sampaikan kepada Ummu Salamah, kalau beliau seorang janda, katakan bahwa aku juga seorang duda. Kan nggak ada masalah kalau janda ketemu duda. Yang repot itu kalau janda apalagi sudah tua ketemu berondong. Nah itu. Ini yang ibarat kata zaman sekarang, janda semakin terdepan. Berapa banyak janda ngalahkan yang gadis-gadis. Utusan tadi datang, wahai Ummu Salamah, Rasul mengatakan kalau engkau seorang janda, Rasul nggak ada masalah karena beliau juga seorang duda, meninggal dunia sidin, yaitu Siti Khadijah. Kata Ummu Salamah, sampaikan kepada Rasul, aku tetap gak pantas rasanya. Nggak juga menolak. Ya walaupun dalam hati itu ibarat kata walaupun mulut secara tidak terangan menolak, tapi dalam hati ya mengharap juga. Cuman ya secara halus kan perempuan begitu. Katakan kepada Rasul, aku adalah seorang perempuan yang banyak anak. Seorang perempuan yang banyak anak. Masih kecil-kecil lagi. Karena memang ketika Ummu Salamah ditinggal oleh suaminya, itu Ummu Salamah banyak punya anak. Maka kembalilah utusan ini kepada Rasulullah dan menyampaikan tadi, ya Rasulullah, Ummu Salamah mengatakan rasanya beliau nggak pantas. Kenapa? Karena beliau mengatakan banyak punya anak. Lalu Rasul mengatakan, sampaikan kepada Ummu Salamah, nggak apa-apa punya anak. Aku paling suka dengan anak-anak. Aku paling suka dengan anak-anak. Artinya kalau beliau punya anak banyak nggak apa-apa, karena memang Rasul suka dengan anak-anak, apalagi anak-anak kecil. Itu yang lagunya siapa namanya? Yang lagunya lagi tren itu apa itu? Lagunya El Corona itu. Kalau ingin mengikat janda apa tuh ya? Na 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 na. Kan ya? Tenangkan dulu airnya di dalam kolam. Apa itu? Kalau melihat janda lincah. Nah, intinya di situ ujung-ujungnya maka peganglah anak-anaknya. Karena kalau si anak janda tadi dipegang sama si duda, lalu si janda ini merasa anaknya itu disayang, di situ dia akan luluh. Mohon maaf ya, kayak saya melajari padahal saya belum pernah juga. Ini bapak-bapak kalau cerita seperti ini cagat mata berataan. Ala kulli itu seperti itu ceritanya ya. Lalu kembalilah lagi utusan kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, Rasul tidak ada masalah dengan anak-anakmu. Rasul senang dengan anak-anak karena memang beliau paling suka dengan anak-anak. Kata Ummu Salamah, nah yang kedua kalinya, kata Ummu Salamah, sampaikan kepada Rasul, tapi rasanya aku nggak pantas. Kenapa? Kata Ummu Salamah, aku ini orangnya pecemburuan. Orangnya pecemburuan. Sedangkan Rasul kan ada istri yang lain. Maka kembalilah utusan ini kepada Rasul, ya Rasul, kata Ummu Salamah, beliau punya hati cemburu. Kata Rasulullah, sampaikan kepada Ummu Salamah, kalau beliau punya hati cemburu, maka kalau dia menikah denganku, aku akan doakan hati yang cemburu itu akan hilang. Siapa yang tidak senang didoakan sama Rasulullah SAW? Maka kembalilah utusan tadi mengatakan, ya Ummu Salamah,
Kalau engkau punya hati seperti itu, maka Rasul akan mendoakanmu supaya Allah menghilangkan rasa cemburumu yang berlebihan. Nah, setelah yang ketiga ini Ummu Salamah tidak lagi bisa mengelak. Mau nggak mau akhirnya menikah. Walaupun di mulut ibarat kata rasanya menolak, tapi dalam hati mengharap juga. Dan setelah, perhatikan ini, dan setelah Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah SAW, maka Ummu Salamah berkata, kata beliau mengingatkan waktu suaminya meninggal. Kata Ummu Salamah, ketika suamiku meninggal, Abu Salamah meninggal dunia, aku pernah berkata tidak ada laki-laki yang paling baik kecuali Abu Salamah. Tapi ketika Nabi mengajarkan doa ini, doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka ternyata doa itu kabul dan aku mendapatkan yang lebih baik daripada Abu Salamah, bahkan lebih baik daripada seluruh manusia apapun dan makhluk apapun di seluruh alam semesta ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa tadi. Tapi doa ini dibaca pada saat terjadi musibah yang pertama kali. Dan bukan hanya pada saat meninggal dunia ya. Apa saja urusan apapun kalau dapat musibah, baca doa ini pertama kali ketika dapat musibah tadi, maka Allah akan berikan pahala yang besar kepada kita. Kemudian Allah tetapkan hati kita tidak gundah gulana, dan juga Allah akan berikan yang lebih baik daripada yang pertama. Tapi kalau sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, apalagi sudah berbulan-bulan baru baca doa ini, biar para dokter itu ibarat kata obat expire. Biar orang Banjar layak sudah pada mempan doanya. Ada janda ulun berkisah cerita ini. Jadi ada ibu-ibu, bagaimana guru ulun baca sekarang kira-kira kabul kada? Kalau sekarang ada kabul sudah. Ini begayaan aja kepada ibu-ibu karena sudah lawas menjadah anak belaki pulang tapi kada belaki-laki. Namanya suratan takdirnya kada bisa kada ada suratan takdir menikah lagi, walaupun hendak berapa kali hendak menikah tetap kada bisa menikah. Nah itu ya. Ajarkan doa itu kepada seseorang yang mendapatkan musibah. Kemudian ada beberapa hadis yang menerangkan tentang fadilah keutamaan bagi kita yang bertakziah kepada orang yang baru saja kepada keluarga yang baru berduka dengan disebabkan keluarganya meninggal. Banyak dalil-dalil atau fadilah keutamaan tentang bertakziah itu. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin menganjurkan atau mengunjungi saudaranya lalu menganjurkan kepada saudaranya untuk bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada dia. Itu salah satu bentuk takziah. Tadi kan kita datang menghibur orang itu, memberikan nasihat, memberikan semangat untuk bersabar. Nah, apa fadilahnya? Kata Nabi, kecuali Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla akan memakaikan pakaian kebesaran, pakaian kemuliaan kepada orang yang bertakziah itu di hari kiamat. Jadi kalau kita bertakziah, memberikan semangat kepada orang yang bertakziah tadi agar bersabar dan kuat dalam musibah ini, maka kita yang bertakziah ini pahalanya luar biasa. Dan Allah kata Nabi akan memberikan satu pakaian kemuliaan, pakaian jabatan yang tinggi yang Allah berikan nanti kepada kita di hari kiamat. Nah itulah salah satu bentuk kemuliaan Allah
bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang memberikan semangat kepada keluarga si mayit yang baru tertimpa musibah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man azza hazinan albasahullahu libasat taqwa wa shalla ala ruhihi fil arwah wa man kaffana maitan kasahullahu minas sundusi. Siapa yang bertakziah kepada orang yang sedang bersedih. Di sini sebenarnya tidak tertentu kepada orang yang baru meninggal saja, kepada keluarganya baru meninggal. Artinya siapa saja mendapatkan musibah, naudzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, ya kebakaran lah, kebanjiran lah, kemalingan, apa saja. Cuman yang paling berat itu pada saat meninggal tadi itu ya. Nah, siapa yang bertakziah kepada orang yang sedang bersedih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian takwa kepada dia. Dan ruhnya orang bertakziah itu akan selalu didoakan di dalam para arwah-arwah aulia dan salihin. Itu digabungkan. Ruhnya nanti kalau dia meninggal digabungkan ruhnya bersama para aulia, orang-orang saleh. Didoakan oleh para malaikat Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mengkafani si mayit tadi, ini yang tukang pemandian, mandikan kemudian mengkafani si mayit tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kepada orang tersebut dengan pakaian sundus. Sundus itu adalah pakaian sutra yang berasal dari surga. Min sundusin wa istabarak, sundus sutra yang bagus, tapi yang berasal dari surganya Allah Ta'ala. Itu penting ya. Yang tukang pemandian, tukang tukang mengkafani mayit, subhanallah, Allah memberikan kabar, Nabi memberikan kabar gembira bahwa orang tersebut akan mendapatkan pakaian sutra yang Allah berikan nanti di surga. Gitu ya. Dikit lagi ya. Kemudian selanjutnya sunnah pada saat bertakziah. Apa itu? Salah satunya adalah sunnahnya menyebut kebaikan si mayit dan memujinya. Karena hal tersebut salah satu bentuk doa yang bisa menyebabkan si mayit tadi masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun sebenarnya si mayit ini pernah juga melakukan keburukan, kemaksiatan dalam hidupnya. Tapi kita yang hidup tidak pantas menyebutkan itu, karena kita mengharapkan si mayit ini masuk surga. Dan Allah paling suka kepada seseorang yang mana seseorang itu mengharapkan saudaranya masuk surga. Dan Allah kebalikannya, dan Allah benci kepada seseorang kalau seseorang itu mengharapkan saudaranya masuk neraka. Itu Allah benci, karena kepingin Allah semuanya masuk surga. Dan Nabi juga begitu, tidak ada yang tertinggal dalam neraka. Nah, salah satu bentuk itu, cara itu adalah ketika kita menghadiri dalam takziah tadi, maka jangan sekali terkeluar dari mulut kita keburukan si mayit tadi, tetapi kita sebutkan saja kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannata. Faqulna wa thalatha? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thalatha. Faqulna wa thnani? Qala wa thnani. Perhatikan ini. Tidaklah seorang mayit yang muslim ketika orang itu meninggal dunia lalu ada 4 orang yang menyaksikan kebaikan si mayit ini, maka si mayit ini pasti Allah akan masukkan ke dalam surga.
Jadi kalau kita bertakziah, kita sebut, oh Masya Allah, ini orang ketika hidup, subhanallah, orang baik. Dia pernah nyumbang ke masjid, dia salat berjamaah, dia sering hadir dalam khataman Quran, pokoknya Masya Allah lah. Ada 4 orang yang berkata demikian, yang lain berdiam, tapi ada 4 orang yang berkata demikian. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, ini orang pasti masuk surga. Para sahabat berkata lagi, ya Rasul, kalau 4 kebanyakan, bagaimana kalau yang berkata itu cuma 3 orang? Kata Rasul, 3 orang, oke. Bahasa kitanya, kalau ada yang bersaksi 3 orang bahwa mayit ini baik, oke, jadi masuk surga. Ada lagi yang berkata, ya Rasul, kalau cuma 2 orang Pak, 2 orang, kata Nabi, baiklah, dia masuk surga. Dia masuk surga. Cuman sayang dalam hadis ini, jangan ada yang satu lagi nyentuh, bagaimana kalau 1 orang saja? Cuman gak disebutkan. Jadi dalam hadis ini sekurang-kurangnya 2 orang yang menyebutkan kebaikan si mayit itu. Oleh karenanya kita di Balikpapan khususnya dan umumnya di Kalimantan, dan kayaknya adat ini cuma ada kayaknya di kita di Kalimantan ya. Wallah alam di Jawa. Begitu juga di Timur Tengah kayaknya wallah alam. Yang ada kita di Kalimantan khususnya ya. Selesai salat jenazah, maka si imam ini, pemimpinnya akan berkata, Ishhadu ala anna hadzal mayit min ahlil khair. Khair, kata berataan kita. Padahal kita nggak tahu apa maksudnya, artinya itu. Pokoknya ujungnya khair katanya. Padahal itu kan artinya ada. Nah, sepantasnya diperhatikan ya. Sebaiknya bagi imam salat jenazah itu jangan bahasa Arabnya aja. Karena terus terang takutnya aja kepada para jamaah. Apa maksudnya isyhadu ala anna hadzal mayit min ahlil khair? Apa artinya? Rata-rata enggak paham. Cuman ujungnya tumbur khair katanya. Padahal sebaiknya diartikan. Kami pribadi pernah melihat ya Ustaz siapa ya? Allah yarham Kiai Mirja Bahari ya, Kiai Mirja. Kiai Mirja waktu itu meninggal bininya Haji Utuh Kaladasan, tau lah. Waktu itu ulun lagi jadi pengulu waktu itu Bahari menikahkan menikahkan orang di daerah Bubuhan Madura di Kelandasan situ. Tiba-tiba ditelepon lawan bubuhannya, anu guru katanya bini Haji Utuh meninggal. Oh iya, selamat lah, ulun ke sana. Ada siapa di situ? Ada Guru Mirja. Sudah bismillah. Sampai di sana, dorong-dorongan lawan Guru Mirja, pian aja guru datang ke Tuhan. Akhirnya Masya Allah bagus sih mengajarkan itu. Dan memang seperti itu bagusnya. Selesai salat, kemudian beliau mengatakan isyhadu ala anna hadzal min ahlil khair kata beliau. Tapi beliau artikan. Kata beliau, para jamaah, Bapak Ibu sekalian, mayit telah meninggal dunia almarhumah ini. Kami bertanya kepada para jamaah semuanya, apakah almarhumah ketika beliau hidup bersama kita di dunia ini, apakah beliau termasuk golongan orang-orang yang baik? Baik tidak? Baik, kumur berataan. 3 kali Guru Mirja mengatakan demikian. Dan memang seperti itu. Kenapa? Karena kita orang Indonesia, tidak paham bahasa Arab, maka sebaiknya diartikan. Nah, bagus seperti itu. Tapi kalau cuma khair, takutnya aja sikung-sikung. Banyak ada paham apa arti isyhadu ala anna hadzal mayit min ahlil khair. Banyak ada paham itu. Sama juga sebagian guru nih ya, sebagian guru apa tuh menyarankan tuh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anna yaumal jum'ati yaumun 'azim, 'azzamahullah wa syarrafa. Di sini pakai masyarakat ada lah. Nah, sebagian masjid pakai ma'asyiral. Sebenarnya kata guru, itu kan ma'asyiral itu untuk memberitahukan kepada jamaah bahwa hari Jumat ini adalah hari mulia, hari agung, hari rayanya orang Islam dalam seminggu, dan hari rayanya anak-anak miskin, orang-orang miskin dan yatim piatu. Dan ujungnya di situ nanti adalah
Ketika khatib naik mimbar, maka dengarkan, jangan bicara. Kan begitu tuh. Tapi terkadang ada masjid yang pakai ma'asyiral dari awal sampai akhir, ma'asyiralnya itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Lalu apa yang terjadi? Terkadang yang ma'asyiral saja itu kada paham apa artinya itu. Cuma asal membaca. Apalagi yang mendengar. Akhirnya apa? Walaupun dibaca tetap aja riuh berantakan di dalam masjid, apalagi kekanakan. Kenapa? Karena kada tahu itu. Makanya di sebagian guru sebaiknya jar guru itu diartikan. Walaupun tidak bahasa Arab sekalipun, langsung bahasa Indonesia saja boleh. Karena itu tidak mesti bahasa Arab. Dia bukan khutbah, bukan adzan, tetapi memberitahukan kepada jamaah supaya jamaah ini paham kalau khatib lagi berada di atas mimbar dan sedang berkhutbah, jangan berpandir walaupun cuma ansit. Diam. Itu lagha, termasuk sia-sia. Sama tadi ma'asyiral muslimin tadi. Apa tadi? Khair jar kita tadi ya. Khair. Banyak lagi sebenarnya ini. Nah sedikit lagi sebiji lagi lah. Ini penting juga ini. Perhatikan ini. Kemudian pada saat mayit itu sudah dimandikan, dikafani dan siap untuk disolatkan, maka yang paling afdal mayit itu disolatkan adalah di masjid. Di masjid. Apalagi orangnya itu bahari ketika dia hidup suka ke masjid, maka sepantasnya sholatnya di masjid. Itu paling afdal. Tapi adalah suah nih lah. Kita akan sebutkan daerah mana. Jadi waktu itu ada orang meninggal, kemudian dimandikan, dikafani. Kami datang melayat waktu itu. Kemudian ini antara rumahnya si mayit dengan langgar itu paling-paling dekat sekali, dekat. Ini umpama rumahnya, langgar itu mungkin ya di tiang kita itu yang nomor 2 di belakang sana, yang ada kipas anginnya. Parak, cuman satu jalan sudah, sampingnya langgar. Jadi waktu itu kami berpada setelah mau siap-siap mau disalatkan, bapak-bapak kita salatkan mayit ini di langgar aja ya. Langgar aja, karena parak tuh lah. Ada yang nyeletuk di jamaah. Ngapain di langgar pak katanya? Di rumah aja. Orang itu semasa hidupnya nggak pernah kelanggar katanya. Ketika ada orang yang berkata demikian seperti itu, saya ini serba salah. Padahal kan sebenarnya dianjurkan di masjid atau di langgar. Tapi ada yang nyeletuk seperti itu. Ngapain disolatkan di langgar? Orang seumur-umur nggak pernah kelanggar, rumah dekat langgar nggak pernah kelanggar. Yang lain jamaah cuman diam juga. Akhirnya ya sudah salat di rumah. Cuma untungnya, masya Allah nih ya, untungnya si mayit ini punya istri, ini rajin ke langgar. Kalau ada acara maulidan atau apa, paling rajin menyediakan makanan, minuman tuh, masya Allah lah. Saya juga aneh ketika meninggal ini orang banyak yang datang. Banyak yang datang dan banyak yang mensolatkan. Karena saya yang memimpin di situ, maka saya ajarkan tadi isyhadu ala anna hadal min ahlil khair. Saksikan jamaah ini orang termasuk orang baik. Baik kata orang semuanya. Kata saya beruntung nih mayit. Gara-gara istrinya rajin ke langgar, dia didoakan sama orang yang hidup kebaikan, tentang kebaikan. Nah itu, jadi jangan sudah hendak meninggal hanya ke masjid. Nanti ditolak sama ngapain nanti dibawa ke masjid, orang nggak pernah ke masjid seumur hidup. Itu mendingan. Ada saya melihat di YouTube atau di mana aja, di daerah Afrika atau di mana itu, jenazah diusung nih, video asli. Mau masuk masjid, tidak bisa masuk. Beliung lagi, masuk beliung lagi, masuk beliung lagi. Coba buka di YouTube, ada nggak videonya itu? Mayit tidak bisa masuk ke masjid. Meliung lagi, meliung lagi. Anda bisa masuk ke pintu masjid. Kalau tidak salah, Allah yarham Abuya, Guru Ahmad Syarwani, guru kita berataan, itu kalau tidak salah waktu kami masih belajar di Wadah Sidin, beliau pernah berkisah
dan sini dulu di Madinah ada syekh. Ya ini syekh besar. Syekhnya bubuhannya Wahabi di sana. Tapi syekh ini dia sangat benci dengan ziarah kubur, termasuk makam Rasulullah. Nggak mau ke masjid, nggak mau apa. Ternyata ketika mau disolatkan di Masjid Nabawi, nggak bisa. Gugur mayatnya, tergugur. Mau masuk nggak bisa. Akhirnya nggak sholatkan di Masjid Nabawi karena dia salah satu orang yang mencetus kubur Nabi kalau bisa dikeluarkan dari masjid. Karena kan kubur Nabi itu kan sekarang di dalam masjid. Nggak bisa masuk masjid sholat mayitnya itu. Nah itu. Nah sedikit lagi ya. Kita mensolatkan mayit itu di masjid dan perhatikan ini, dianjurkan kita membuat shaf itu sebanyak 3 shaf, 3 lapis shaf. Disebutkan dalam hadis Imam Daud, Abu Daud, kata Nabi, "Ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujaba." Wa ma'na aujaba ay wajabat lahul jannah. Rawahu Abu Daud. Fakana malikun radhiyallahu ta'ala anhu idza istaqalla ahlal janazah jazza'ahum thalathata sufufin bil hadits. Jar Nabi, siapa seseorang muslim meninggal dunia kemudian mayitnya ini disalatkan lalu dijadikan 3 lapis shaf. 3 shaf. Kecuali orang atau si mayit ini pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan karena itulah Al-Imam Malik kalau beliau mensalatkan jenazah, maka Imam Malik pun menjadikan shaf para jamaah itu menjadi 3 lapis, 3 shaf. Dan ini terpakai sama guru-guru kita. Makanya jar guru anaknya bikin 3 shaf. 3 shaf. Kalau dia lebih shafnya bikin 5 yang ganjil, sekurang-kurangnya 3, jangan kurang dari 3. Jangan kurang dari 3 shaf. Nah begitu tuh, karena hadis Nabi tadi pasti masuk surga. Nah sekarang permasalahannya kalau yang sholatnya itu cuma 3 orang gimana? 4 lawan imam, gimana caranya? Ya sama aja. Jadi mana nih? Coba kamu berdiri 4 orang. 4 orang, bisa lah siapa yang jadi relawan berdiri. Jadi nyaman dicontohkan langsung. Nah, seikung lagi. Nah, anggap sana kiblat lah. Nah, kelebihan 5. Sekali datang. Ayah terserah saja. Berdiri situ. Nah, sana yang 2 di belakang imam tapi di sebelah kanan dikit. Sebelah kanan. Bukan sebelah kanan. Nah, maju dikit, mepet. Nah, ya, stop. Ini umpama 4 orang aja. Satunya lagi mundur sebelah enggak. Ya boleh gitu. Nah begitu. Nah satunya lagi sebelah sana lagi. Nah ya begitu. Ya bukan mundur. 3 shaf. Nah begini caranya. Atau umpama yang nomor 2 ini pindah ke belakang juga boleh. Nah gitu. Jadi pian maju pagi. Nah, di ujung tumit kaki kanan si makmum. Bukan. La ilaha illallah. Ini pian maju. Bukan, di ujung tumit kanan. Tumit kanannya si makmum. Nah, begitu. Kemudian pian mundur. Pian yang ketiga mundur. Nah, ini sama kayak begini modelnya. Ke sini. Jarinya di ujung tumit makmum yang kanan. Nah, begitu. Mundur lagi pian, mundur. Nah, jadi 3 shaf modelnya. Begini caranya. Mudah ya? Nah, jadi seperti ini. Modelnya 1, 2, 3. Ini kalau seandainya yang nyolatkan cuman berempat, imam 1, makmum 3 apalagi berempat gini ya lebih afdal lagi seperti ini. Pokoknya intinya 3 shaf. Kalau hendak lebih bikin ganjil 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Mudah dipahami kira-kira? Baik. Ya, terima kasih.
cukup dulu, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bulan Agustus insya Allah nanti kami tanggal 11 Agustus akan membawa jamaah umroh 12 hari, harga 32 juta rupiah. Sudah lengkap tiket Balikpapan, dari Balikpapan termasuk hotel dan sebagainya. 9 hari ada juga 29 juta. Siapa tahu para jamaah ada yang kepingin berangkat umrah bersama kami. Saya dibuka di bulan Agustus, September dan seterusnya. Agustus sudah ada, dan insya Allah kami akan bawa jamaah. September juga dibuka lagi. 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta, sudah lengkap semuanya dari Balikpapan. Kemudian pesantren kami juga tahun ini membuka ajaran baru, Ula Musta'ulia, SD, SMP, SMA, tahfizul Quran dan semuanya ada di pesantren kami. Siapa tahu ada yang berminat menyekolahkan anak, cucu, keponakan dan yang lainnya, putra putri, kami siap menerimanya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.